pagi Kisegi, bertemu lagi dengan saya Andy sebagai MC hari ini. Berhubung karena adanya pandemi COVID-19, maka JI Kisegi demi mensupport teman-teman mengadakan training virtual untuk membantu teman-teman dalam beraktivitas. Penasaran dong siapa speaker kita hari ini? Langsung saja kita lihat slide berikutnya. Halo teman-teman Kisegi, selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Tak terasa ya, sudah 1 bulan kita work from home. Kita melakukan yang namanya social distancing dari program pemerintah untuk mencegah penularan pandemi corona ini. Boleh saya katakan kita adalah generasi yang beruntung, dalam tanda kutip beruntung. Kenapa? Karena pandemi corona, wabah penyakit dunia, terjadi setiap 100 tahun sekali. Dimulai dari tahun 1720, lalu ada 1820, 1920, dan 2020 ini. Secara teknologi boleh saya katakan, saat ini teknologi dibanding 100 tahun yang lalu berkembang sangat pesat, luar biasa pesat. Tetapi gaya hidup kita itu kembali ke titik nol, teman-teman. Mengapa saya bilang demikian? Kalau biasanya ketika kehidupan normal berlangsung, yang terjadi adalah pagi kita keluar dari rumah, kita pergi kerja, siang mungkin kita ke kafe untuk makan siang. Sorenya mungkin jumpa klien, malam kita bisa ke mall jalan-jalan belanja, atau mungkin buat nonton. Tapi sekarang nggak bisa lagi, teman-teman. Bioskop ditutup, mall ditutup, kafe ditutup, semuanya ditutup. Terpaksa kita harus lakukan di rumah aktivitas sehari-hari kita. Banyak di antara kita yang komplain, entah kapan lah corona ini berakhir. Tapi satu yang saya mau kasih teman-teman tahu bahwasannya kita di sini coba kita melihat segala sesuatu dari sisi positif. Jadi kalau misalnya biasanya kita itu dari pagi sampai malam kita keluar, kita kerja. Sekarang kita 24 jam di rumah, nggak bisa kemana-mana. Sisi positifnya apa? Kita bisa punya waktu lebih banyak dengan keluarga kita. Papa mama kita, anak kita, istri kita, atau suami kita bahkan. Jadi kalau misalnya waktu normal kita mungkin kerja dari pagi sampai tengah malam. Kalau sekarang saya yakin kita semua bisa lebih dekat dengan keluarga, kita punya waktu untuk beribadah, mungkin juga kita punya waktu untuk berolahraga, membersihkan rumah mungkin, memasak bersama keluarga, ya, itu banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Jadi yang saya pengen teman-teman tahu itu bahwasanya setiap hal itu selalu ada sisi positif. Nah, hari ini saya pengen sharing kepada teman-teman momentum dan value. Momentum yang saya ingin sharingkan hari ini adalah tentang bagaimana sekelompok pengusaha, sekelompok golongan itu bisa sangat pandai memanfaatkan momentum situasi corona seperti ini. Saya pernah dengar dari seorang teman bahwasanya ketika krisis datang, itu yang akan terjadi adalah perpindahan kekayaan dari suatu golongan ke golongan yang lain. Dan saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri itu terjadi di krisis corona kali ini, teman-teman. Teman-teman tahu ini apa? Ya, ini adalah sebuah masker. Sebelum adanya virus corona, boleh saya bilang, masker ini tidak ada yang cari. Harganya juga murah. Satu kotak 25.000. Kalau sekarang kita lihat, masker ini satu kotak 400.000. Oke, itu pun langka barangnya, diperebutkan. Nah, yang saya katakan adalah bagaimana produsen masker ini memanfaatkan momentum corona ini dengan sangat baik, teman-teman. Hand sanitizer juga sama. Bagaimana barang kecil itu bisa begitu berharga ketika wabah pandemi corona ini. Saya berikan satu contoh. Kemarin ketika wabah corona baru dimulai di Indonesia, sekitar bulan Februari, kita melihat adanya yang namanya kepanikan membeli bahan sembako di supermarket ataupun di toko sembako. Dan saya melihat ada beberapa supermarket yang menuliskan bahwasanya satu orang hanya bisa membeli 1 karung beras dengan 1 kotak Indomie. Bagi saya, mereka berhasil memanfaatkan momentum dengan sangat baik. Mengapa demikian? Manusia punya psikologis yang sangat mudah kita tebak. Makin Anda melakukan hal yang tersebut, itu makin menimbulkan kepanikan. Seperti yang tadi ditulis, 1 orang beli 1. Bagaimana kalau misalnya satu keluarga ada 10 orang?
Yang pastinya mereka akan satu orang beli satu karung, satu orang beli satu kotak Indomie. Padahal cadangan sembako itu melimpah. Tapi pihak supermarket berhasil memanfaatkan momentum kepanikan ini dengan sangat baik. Masker juga sama, hand sanitizer juga sama. Mereka berhasil melakukan marketing plan yang sangat baik menurut saya. Padahal sebenarnya tidak boleh dimaaf harganya, karena kenapa? Ini menyangkut bencana kemanusiaan. Setuju ya? Jadi masker ini sebelum terjadinya corona itu satu kotak 25.000, sekarang 400.000. Kalau saya hitung-hitung itu peningkatan harganya itu lebih dari 1000%. Dan itu juga orang rebutan beli. Padahal kalau boleh kita katakan pabriknya masih tetap buka tuh, tetap beroperasi. Mungkin saja karyawannya berkurang karena social distancing. Tapi saya yakin produksinya itu tidak akan menurun banyak. Hand sanitizer juga sama teman-teman. Harga yang murah tiba-tiba dimaaf sampai ratusan ribu, dan itu juga orang rebutan beli. Ya, jadi ada dua pihak yang menurut saya itu diuntungkan pada saat pandemi corona ini. Perpindahan kekayaan. Krisis mengakibatkan perpindahan kekayaan dari golongan tertentu ke golongan yang lainnya. Yang kali ini yang diuntungkan adalah produsen dari alat-alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, alkohol, dan sebagainya. Yang kedua adalah supermarket. Mereka berhasil memanfaatkan momentum ini dengan sangat baik. Nah, yang saya ingin sharingkan tentang value, ya, tentang value itu bagaimana orang itu bisa membuat sebuah marketing plan yang sangat baik menurut saya. Masker dari 25.000 menjadi 400.000, bahkan ada yang menjadi jutaan. Oke, saya berikan satu contoh. Bagaimana kita sebagai agen asuransi ini coba untuk memanfaatkan momentum ini. Ya, satu masker ini bisa menyelamatkan berapa nyawa? Satu masker ini bisa menyelamatkan satu. Ya, hanya menyelamatkan satu nyawa. Siapa yang pakai, dia yang selamat. Ibarat kata seperti itu. Oke, saya kasih perbandingan. Polis asuransi. Kalau misalnya satu polis ini bisa menyelamatkan berapa orang? Kalau boleh saya katakan, ini bisa menyelamatkan ribuan nyawa. Mengapa demikian? Teman-teman bayangkan, seorang pengusaha, setiap pengusaha itu pasti ada yang namanya hutang di bank. Kalau dia tidak punya hutang di bank, dia tidak akan bisa mengembangkan bisnisnya dengan sangat baik. Oke, jadi kalau misalnya kita contoh ibarat kata satu pengusaha itu dia punya aset 10 miliar. Oke. Dan diagunkan ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Bagaimana, apa yang terjadi kalau misalnya tiba-tiba pengusaha ini meninggal dunia dan parahnya karena corona? Jadi kalau bagi saya coronavirus ini luar biasa, tapi yang lebih luar biasanya lagi adalah dampaknya, efek sampingnya terhadap ekonomi kita. Pengusaha ini kalau meninggal karena corona, otomatis bisnisnya tidak akan berjalan baik lagi. Karyawan akan dirumahkan. Ya, kalau satu pengusaha memiliki 100 karyawan, bagaimana nasib dari keluarga karyawannya ini? Karena boleh kita katakan setiap orang yang bekerja itu adalah tulang punggung dari keluarganya. Dan kalau misalnya, bayangkan kalau misalnya kita punya nasabah, setiap dari teman-teman kita, setiap dari orang yang kita kenal punya satu polis ini, berapa nyawa kita selamatkan, teman-teman? Jadi, coba kita manfaatkan sebuah momentum di kala virus corona ini. Jadi, saya boleh kasih contoh bagaimana cara kita untuk memanfaatkan momentum ini. Kita buatkan proposal. Contoh, misalnya saya mau prospek si Anto, teman saya. Saya tahu usianya 25 tahun. Saya sengaja buat proposal asuransi jiwa, tapi nggak usah premi besar. 200.000 saya rasa cukup. 200.000 kita buat, kita lihat dapat UP berapa. Kita posting ke dia. Kita anggap pura-pura seperti broadcast. Kita pura-pura broadcast ke dia, tapi targetnya adalah dia. Ya, targetnya adalah dia. Misalnya Anto 25 tahun, premi 200.000 dapat 500 juta. Kita tulis, kita cek ke dia. Anggap saja seperti broadcast. Setelah broadcast, mungkin 5 menit atau 1 jam, kita pura-pura tanya dia. Gimana bro? Ini kebetulan kan lagi ada pandemi corona. Bolehlah
kita menyisihkan sebagian kecil dari income kita untuk memproteksi keluarga kita. Bukan masalah di corona, tapi masalahnya di keluarga kita, dampaknya yang ditimbulkan. Ya, jadi value-nya dari agen asuransi ini adalah, asuransi jiwa ini adalah, satu polis ini bukan menyelamatkan satu orang. Satu polis ini minimal bisa menyelamatkan satu keluarga. Kalau satu masker ini hanya menyelamatkan satu orang. Harga yang sama 400.000 dengan 400.000 efeknya luar biasa berbeda, teman-teman. Jadi kalau boleh saya katakan, dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman boleh berubah. Situasi kehidupan kita boleh berubah, tapi asuransi jiwa itu tetap sama. Dia tidak akan berubah. Buktinya apa? Buktinya ketika pandemi corona seperti ini. Premi asuransi tidak naik. Malah sebisa mungkin kita menawarkan kepada nasabah itu premi yang terjangkau untuk mereka. Ya, jadi kalau boleh saya katakan, kalau misalnya kita melakukan sesuatu, kita melihat value-nya, kita jualan asuransi, kita memprospek orang asuransi, kita jangan melihat dari yang namanya angka saja. Tapi value di balik angka itu apa? 200.000. Saya rasa itu sangat terjangkau. Bahkan untuk zaman seperti krisis corona sekarang, itu sangat terjangkau. Sedangkan masker 400.000 aja orang beli dan orang rebutan. Hand sanitizer yang 1 liter itu 850.000, itu juga orang rebutan. Orang sanggup beli. Padahal itu cuma bisa untuk berlaku berapa lama? Paling 1-2 bulan. Premi asuransi 200.000 bisa memproteksi keluarga dengan uang pertanggungan yang ratusan juta. Saya rasa itu sangat worth it banget, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya sekarang kita melakukan prospek, mungkin banyak di antara kita yang mengeluh, gimana caranya prospek? Orang nggak mau jumpa. Kalau cara saya memiliki ide yang seperti tadi saya bilang. Anda targetkan Anda mau prospek siapa. Anda cek kembali kontak di WhatsApp Anda, media sosial Anda buat proposalnya. Anda kan tahu teman Anda, relasi Anda itu usia berapa. Anda buatkan premi yang terjangkau untuk mereka, Anda posting untuk mereka. Seakan-akan kita sedang broadcast sebuah manfaat asuransi. Tunjukkan bahwasannya kita agen asuransi ini tetap aktif meskipun ada pandemi corona ini. Jangan menyerah, teman-teman, karena boleh kita katakan setiap kali terjadi krisis, orang yang bisa memanfaatkan momentum ini adalah dia yang jadi pemenang. Sampai sekarang saya melihat kita agen asuransi belum sepenuhnya memanfaatkan momentum ini dengan baik. Jadi saya rasa perlu kita melakukan suatu kerja secara masif, broadcast secara massal. Oke, selamat mencoba, saya ucapkan, dan saya yakin kita semua pasti bisa melewati pandemi corona ini dengan baik. Selamat pagi, teman-teman. Gimana teman-teman sharing dari Pak Acai? Tentunya banyak ilmu yang teman-teman pelajari ya. Semoga ilmu-ilmu yang teman-teman hari ini dapat dari sharing Pak Acai bisa diaplikasikan ke aktivitas kita sehari-hari. Walaupun kita sehari-hari ini stay at home. Selamat pagi semuanya dan tetap semangat.